Emangnya pekerjaan tarot reader sebahaya itu ya? Kok sampai harus pakai proteksi segala? Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Iin Wijaya. Kali ini, di video kali ini aku mau ngebahas soal tameng atau proteksi untuk seorang tarot reader atau ya pekerja spiritual, pekerja energi. Kenapa perlu tameng? Karena kan ya nggak bisa dipungkiri lah ya, pekerjaan sebagai tarot reader itu berhubungan dengan hal yang bersifat spiritual dan energi. Jadi ketika kita dihadapkan sama klien, kita diharapkan punya pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, dimana itu kita mesti tetap center, tetap balance pikirannya supaya tidak mudah terpengaruhi oleh energi atau mood negatif dari klien yang kita temui gitu. Terus karena kita adalah pekerja energi, jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita berhadapan sama klien, kita juga ada exchange energi di situ. Gimana caranya? Ya karena kan ketika kita baca kartu, kita juga baca energi klien. Jadi di situ terjalin satu koneksi energi antara kita dan klien. Karena koneksi energi inilah yang bikin kita sebagai tarot reader itu lebih connect kan, lebih mengerti perasaan dan permasalahan klien, sehingga kita bisa lebih mudah membantu menyelesaikan permasalahan si klien ini gitu. Ketika exchange energi, ketika klien selesai reading sama kita, diharapkan klien lebih happy dengan solusi yang kita sampaikan, dengan saran-saran yang kita berikan. Selain itu, rasa happy, rasa tenang itu bisa juga kita yang menularkannya sama klien. Makanya kita harus tetap center tadi itu, harus tetap balance supaya kita bisa menularkan energi-energi positif sama si klien. Dan jangan sampai malah kita yang ketularan jadi moody, ketularan jadi gloomy, jadi sedih seperti si klien. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Ya kalau kita memang tidak bisa memproteksi diri kita, itulah yang akan terjadi. Makanya kenapa memproteksi diri itu penting untuk para pekerja spiritual dan pekerja energi seperti tarot reader gitu. Cara proteksi itu apa aja? Pertama, yang paling gampang, mungkin ini untuk pemula lah, yang gratis lah ya. Pakai aja air putih, air bening gitu ya. Taruh di meja di dekat kita selama reading berlangsung, selama konsultasi berlangsung. Jadi air putih itu bisa untuk membantu menyerap energi-energi negatif dari si klien atau dari manapun, dari sekitar kita ketika melakukan reading gitu. Kalau udah selesai ya tinggal dibuang aja air putihnya. Atau ada juga yang pakai garam kristal seperti ini. Jadi ini garam kasar, bisa dilihat ya, garamnya kasar banget. Ini garamnya nggak ada di pasar, nggak ada di agak susah sih memang carinya, tapi untuk orang yang tahu cara nyarinya
Untuk orang-orang tertentu pasti tahu lah, gampang lah cari ini. Ya pasti ini tidak ditemukan di pasar, bukan garam dapur. Ini adalah garam kasar, garam kristal, bukan garam dapur. Dan dia memang teksturnya kasar-kasar sih ya, gede-gede gitu. Bukan juga garam spa, bukan. Ini adalah garam laut murni yang tidak masuk pabrik ya. Jadi dia bener-bener garam laut yang udah dikeringkan, terus di packing untuk keperluan tertentu. Lalu apa lagi? Nah, yang gampang, yang banyak orang pakai tentunya kristal. Sama seperti air bening tadi, air putih tadi itu. Bisa pakai ini. Ini adalah clear quartz. Kristal clear quartz yang kecil pun nggak masalah. Dia biasanya ada pakai tempat dudukannya gini, tinggal taruh aja di meja. Selain sebagai hiasan, dia juga bisa menyerap dan menyerap energi-energi negatif. Menyerap ya, menyerap energi-energi negatif, jadi supaya bacaannya lancar. Kemudian selain kristal itu ada apa lagi? Bisa pakai kristal yang lain. Nih, ini aku ada bola kristal lagi. Ini adalah sepertinya bahannya kaca, cuma ini berfungsi sama seperti si kristal clear quartz tadi. Dia adalah bola kaca, ukurannya memang lebih besar ya, lebih besar. Ini juga sama, dia bisa malah bisa memantulkan energi-energi negatif. Yang penting kita nggak kena imbasnya gitu. Next, apalagi kita bisa pakai gelang-gelang berwarna hitam. Kalau yang bening-bening umumnya untuk menyerap energi negatif, ini untuk memantulkan. Pakai yang hitam-hitam, batu-batu alam warna hitam, batu-batu alam warna gelap. Bisa black onyx, bisa hematit, bisa obsidian, black obsidian juga bisa. Pokoknya yang warna-warna gelap biasanya dia untuk menetralisir atau memantulkan. Kayak gini, ini gelang aku, ini aku pakai. Dia ada black onyx sama ini adalah leklai. Leklai ini buat proteksi memang. Dia dari Thailand, aku dapat dari salah satu bante dan dia dapatnya dari Thailand. Ini leklai. Kalau di Indonesia mungkin namanya badar besi ya. Jadi kalau di Thailand, leklai itu dikenal sebagai anti tembak. Jadi kalau kita ditembak gitu, itu tembakannya nggak akan kena kita gitu. Kayak kabur gitu aja nggak akan kena kita. Ini juga aku ada gelang. Ini memang aku sengaja bikin sebagai psychic shield. Psychic shield, jadi untuk menetralisir atau memantulkan energi-energi negatif atau kiriman-kiriman yang mungkin tidak diinginkan ya. Jadi ini adalah black onyx. Ini ada black onyx, kemudian ini ada hematit, dan ini ada ametis gitu. Jadi kalau tarot reader pakai ini bagus banget buat menetralisir, tapi kadang ada ametisnya, jadi bisa untuk menarik informasi juga gitu. And then apalagi bisa pakai, kalau untuk yang ngerti, yang tahu, bisa pakai sigil-sigil tertentu. Sigil itu seperti rajahan-rajahan tertentu yang untuk proteksi gitu. Atau kalau untuk tarot reader ya udahlah ya, yang gampang-gampang aja. Ini loh, aku ada. Ini ada produk aku. Jadi ini adalah alas tarot, tapi alas tarotnya ini udah aku kasih sigil di. Jadi sigilnya ini berada di sisi kiri bawah. Sisi kiri bawah alas tarot. Jadi kalau kamu baca tarot pakai alas tarot ini udah ada sigilnya. Jadi
Sigilnya sendiri ini berfungsi untuk proteksi, untuk menarik informasi sekaligus memproteksi dari energi-energi negatif. Aduh, pokoknya kalau pakai alas ini udah nyantai lah ya, gitu. Nah, kalau kamu bisa bikin sigil sendiri gitu misalnya, sigil apapun itu ya untuk proteksi, kamu bisa ya ditulis di tangan kamu, misalnya bikin coret-coretan, atau di meja bikin sigil imajiner gitu kan. Cuma kamu gampang ya udah pakai alas tarot yang aku bikin itu aja. Gitu. Jadi intinya adalah kalau kita bekerja dengan hal-hal yang bersifat spiritual, yang bersifat energi, itu memang kita tidak lepas dari hal-hal, tentunya hal-hal yang supranatural juga. Jadi memang tidak ada salahnya kita memproteksi diri kita. Memang sih banyak orang yang mungkin belum tahu caranya memproteksi diri. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kita jadi tahu lah ya, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Yang belum tahu jadi tahu bagaimana caranya memproteksi diri. However, pekerjaan ini pekerjaan spiritual, pekerjaan energi, jadi lindungilah diri kalian supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak perlu terjadi. So, demikian dulu video dari aku, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga boleh. Kalau ada hal-hal yang belum dimengerti atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari aku, sampai jumpa lagi.